Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Maya. Selamat datang lagi di Adkestor Bertanya. Nah, perkenalkan nama saya Levi Darmansyah dari angkatan 25. Saya selaku host mengucapkan selamat datang kepada teman-teman di acara podcast Adkestor. Nah, podcast Adkestor ini dipersembahkan oleh bidang Adkes Mampotan dari Kabupaten BKM PP Unan yang diselenggarakan di Gedung B Kampus 3 Unan Darmasraya. Nah, hari ini kita akan mengangkat tema yaitu kupas tuntas MBKM, manfaat, tantangan, dan tips lolos nih teman-teman. Nah, kan banyak nih dari teman-teman yang nggak familiar hidup sama apa sih itu MBKM ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kebetulan nih hari ini kita kedatangan narasumber yang baik, ganteng, cantik, dan pintar lagi. Nah, langsung saja kita sambut ini dia. Bang Nasir dan Kak Rawi, Bang. Mungkin gimana nih kabarnya Bang Nasir dan Kak Rawi, Bang? Alhamdulillah baik. Baik, sehat dalam beberapa hari ini. Alhamdulillah. Iya, mungkin boleh perkenalan diri dulu kali ya. Dari Bang Nasir mungkin. Oke, perkenalkan ya. Terima kasih. Nama aku Tasya Rigo, dari angkatan 23, kemarin juga sebagai peserta MBKM juga di bidang kredit learning atau MBKM internasional. Mungkin rekan saya selanjutnya. Ya, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Rani Fanor Fasadila. Aku dari Operator Teknologi angkatan 2023. Alhamdulillah kemarin berkesempatan untuk mengikuti program MBKM yaitu Credit Learning juga. Oke, terima kasih Kak dan Bang. Nah, keren-keren sekali ya teman-teman narasumber kita pada hari ini. Nah, mungkin langsung saja untuk menjawab pertanyaan yang pertama teman-teman. Apa sih itu MBKM? Nah, kita tanyakan langsung kepada narasumber kita. Mungkin boleh dijawab, Kak, Bang, apa sih itu MBKM? MBKM itu dia ada singkatan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini itu suatu program yang dibentuk oleh Kemendikbud sebagai sarana untuk mahasiswa dapat melakukan program studinya di luar studi kuliah. Jadi cabang-cabangnya itu ada namanya. Pertama itu magang bersertifikat, wirausaha, penelitian, pengabdian ke masyarakat, investigasi rencana, dan juga seperti kami pertukaran mahasiswa nasional ataupun internasional. Menarik banget nih teman-teman. Ternyata MBKM itu luas dan programnya sangat keren ya. Nah, mungkin kita sudah tahu nih apa itu MBKM. Kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Kegiatan MBKM itu Bang, apa aja dan mungkin bisa Abang jelaskan kegiatan MBKM apa yang kali ikuti kemarin secara detail nih Bang. Apa itu? Oke, untuk kegiatan kemarin dari program karya kami itu durasinya itu selama 3,5 bulan, di mana kami kegiatan pertama itu adalah mungkin persiapan administrasi segala macam, dan juga persiapan biaya dan juga persiapan mental di sana. Nah, selanjutnya setelah itu kami berangkat ke negeri Malaysia menggunakan pesawat untuk transit itu tanggal 7 September, dan kami sampai di Vietnam juga tanggal 7 September di maghrib, waktu maghrib sekitar jam 6 ya. Di situ kami juga menginap di satu hotel di Ho Chi Minh City, dan Jadi kampus kami itu bukan di Ho Chi Minh, jadi kami harus mengirim 1 malam dulu untuk besoknya dijemput oleh pihak kampus. setelah itu kami menginap. Untuk sisa itu kami tinggal di kontrakan di Hotel Long Swing. Situlah universitas kami, dan kami melakukan kegiatan program studi di situ selama 3,5 bulan. Yang dimulai dari bulan September, Oktober, November hingga Desember. Di sini juga sangat banyak kegiatan bermanfaat. Contohnya kegiatan kelas yang dimana kami sih menggunakan bahasa Inggris full, seperti presentasi, tanya menjawab, dan juga kegiatan full belajar lah. Dan untuk praktikumnya kami sana bekerjasama juga dengan mahasiswa di situ dan juga dengan dosennya, yang di sini juga kami menggunakan full English. Nah, sedikit cerita untuk kota Longsor ini, dia merupakan terletak di provinsi Enzeng. Nah, Longsor ini adalah ibu kota provinsinya. Nah, jadi sini Enzeng ini merupakan salah satu provinsi penghasil padi di Vietnam bagian selatan.
Nah, maka dari itu di part itu kami banyak mengenai padi, jadi tanaman kopi lainnya. Setelah itu ada kegiatan paling menarik kalau menurut saya itu ada di bulan Desember, di mana kami melakukan field trip ke salah satu institut teknologi pertanian seperti laboratorium tersebut di Lokro ya. Dan setelah itu kami melakukan kunjungan ke Taman Nasional di Minha, Taman Nasional Minha. Juga sebelumnya ada banyak kegiatan seperti contohnya itu kami pergi ke salah satu tempat kelahiran presiden kedua Vietnam. Rumahnya gitu ya. Ya, rumah ya. Jadi kami kemarin sempat dibawa oleh salah satu orang lokal yang di Longswing. Jadi nama kota kami itu namanya Longswing. Bukan di Ho Chi Minh atau bukan di Hanoi. Jadi kan kalau misalnya orang-orang tuh tahunya Vietnam cuma Hanoi dan Ho Chi Minh gitu kan. Untuk Hanoi di utara dan Ho Chi Minh di selatan. Nah jadi kami tempatnya itu di Longswing. Jadi jaraknya sekitar 3 sampai 4 jam dari Ho Chi Minh. Jadi ibaratnya itu ibu kotanya selatannya Vietnam gitu. Jadi kami sempat juga diajak untuk berwisata sejarah. Jadi kami kemarin ke rumah kediamannya presiden kedua Vietnam. Jadi kami situ cukup banyak ya, ternyata nggak cuma akademik. Jadi kami juga dapat juga nih dari sisi sejarahnya Vietnam walaupun cuma sedikit. Jadi nggak laku, kami harus belajar. Belajarnya juga tidak hanya di kelas, kami juga itu yang terakhir juga kami mempelajari sejarah perang Vietnam untuk kenal tersebut ya kan. Vietnam. Yang mengalami juga. Iya lah. Jadi 2 tahun sebelum dan itu waktunya setelah kami mau pulang tanggal 22. Nah, ternyata teman-teman MBKM atau apa tadi bang, credit learning ya, itu merupakan program yang sangat komplit ya teman, dan banyak gitu yang bisa kita dapetin dari program tersebut. Nah, kita udah tahu nih teman-teman MBKM dan program credit learning nih yang diikuti oleh abang dan kakak kita pada hari ini. Nah, mungkin dari teman-teman ingin tahu nih, atau kepo ya, apa sih syarat dan alur untuk mengikuti program MBKM tersebut? Gimana sih syarat dan alurnya bang? Untuk saya alur kegiatan program kredit kami ini pertama itu adalah lolos dari administrasi, di mana administrasi ini sangat banyak ya. Pertama itu kita pertama KKM untuk surat tanda aktif saja, kedua itu HRS, dan juga kemarin perlu KHS dan transfer nilai. Di sini juga ada paspor, juga visa. Nah, untuk persyaratannya pertama itu skor TOEFL itu harus 500 minimal. Kedua itu telah untuk syarat besarnya sebenarnya cuma skor TOEFL-nya saja. Dan juga harus sudah membuat UMKM. Mungkin dan Mungkin kalau untuk syarat dan alurnya hampir sama ya. Kalau misalnya dari kampus mungkin administrasinya yang kita sebutkan tadi dan segala macamnya, dan mungkin dari pribadi kita sendiri itu sih yang harus disiapkan kayak paspor itu kan pribadi kita, paspor juga visa dan juga TOEFL tadi. TOEFL itu kan bisa tuh banyak dicarikan. Jadi untuk zaman sekarang tuh untuk TOEFL itu udah termasuk gampang lah untuk mendapatkannya gitu. Berarti yang paling berpengaruh tuh TOEFL ya, Kak. Kalau nilai itu gimana bang? Apakah berpengaruh juga atau gimana? Ini kalau nilai nggak tidak terlalu ya. Berarti diutamakan TOEFL ya teman-teman, bagi teman-teman yang berminat. Nah, kita udah tahu nih syarat dan alurnya. Lanjut bang, kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu manfaatnya bang. Udah disinggung juga nih sama bang Rasid di awal nih. Mungkin secara luasnya sih bang, manfaatnya yang abang rasakan di sana, dan apa sih manfaat setelah sampai ke sini, setelah mau pulang gimana sih manfaatnya, apa yang abang rasakan, abang dan kakak rasakan, mungkin bisa dijawab bang. mungkin terima kasih. Kalau untuk manfaat banyak ya, karena kita kan namanya juga ini nih mau dibilang suatu hal yang biasa juga bukan hal yang suatu biasa gitu kan. Jadi kalau manfaatnya tuh kalau dari pribadi aku sendiri tuh manfaatnya mungkin jadi kita bisa lihat dunia tuh jadi lebih luas gitu loh. Jadi kita nggak terpaku di kampus, di jurusan.
di Unan ataupun di Sumatera Barat ataupun di Indonesia. Jadi kita tuh bisa lihat nih dunia orang tuh kayak gini loh, negeri orang tuh kayak gini loh. Jadi manfaatnya tuh secara nggak sadar ya, pikiran kita tuh jadi lebih luas gitu loh. Jadi kita kayak open minded, kita tuh kayak emang terbuka di saat kita menjalankan hari-hari dari situ. Dan juga dengan kemampuan interaksi yang juga itu juga salah satu memberikan manfaat ke kami untuk menambah relasi. Jadi teman-teman itu gak hanya di kampus, gak hanya di jurusan atau gak hanya di universitas, tapi kita juga punya teman-teman ibaratnya teman-teman internasional gitu kan. Jadi relasi di internasional itu juga bagus nih, karena kita kan harus nih sharing untuk gimana sih untuk masa depan kita. Karena kan kita nggak mau nih nge-stuck di sini doang kan. Juga teman-teman pasti nggak mau juga kan. Jadi sharing-sharing dengan teman-teman internasional tuh beda loh itu vibes-nya sama cara berpikirnya. Jadi dan juga kayak kebudayaannya gitu. Kebudayaannya itu kalau dari Vietnam atau khususnya Langsing itu mungkin mengadaptasi budaya dari Cina. Jadi di situ kami juga beberapa kali ke tempat ibadah yang di Longswim, dan juga kami juga sempat belajar kayak apa sih pakaian ibadahnya atau apa aja. Kalau di tempat ibadah mereka tuh kayak ada dibilang patung, bukan patung, cuman itu yang mereka ibadahin gitu. Jadi itu juga salah satu manfaat bagi kami. Jadi kami bisa tahu nih kalau bisa masuk ke tempat ibadah mereka, jadi itu. Dan juga kami belajar tentang daerah-daerah village-nya gitu. Village itu kampung mereka. Dan jadi kemarin kita sempat juga diajak ke kampung salah satu teman kami yang di Vietnam. Itu juga one of the most best experience sih. Karena kami di situ ibaratnya si teman kami juga baru pertama kali ngajak teman asingnya untuk ke kampungnya. Dan kami pun juga baru pertama kali datang nih ke kampung orang yang kami sebelumnya tuh nggak tahu dia ini siapa gitu kan. Cuman karena alhamdulillahnya kelompok kami kemarin, jadi kami berangkat bertujuh ini sama-sama punya jiwa-jiwa yang extrovert lah gimana gitu kan. Jadi waktu diajak itu tuh ya oke, gas gitu loh. Jadi kayak kami gak bakal bilang kami mau dibawa kemana, kami mau diapain, apa kami akan dijual kayak gitu. Kami kan nggak nah itu kami tuh kayak oke lah kapan lagi lah. Jadi akhirnya kami pergi ke kampung mereka, kampung dia, dan juga kami belajar banyak hal di situ, cobain kulinernya, ke masyarakatnya, dan juga tempat-tempat yang bersejarah di kampungnya. Jadi kalau 3 sore ini manfaatnya tuh ada di relasi, juga pengalaman sih. Di luar akademik ya, akademik tuh pasti sih, akademik pasti ada manfaatnya bagi kita sebagai akademisi gitu kan. Dan juga mungkin itu sih best experience sih manfaatnya. Seru sekali ya teman-teman, dari pengalaman kakak dan abang kita hari ini. Sangat seru dan Banyak manfaat. banyak manfaatnya. Nah, itu tadi kan dari segi experience kak. Kalau dari segi mungkin nanti mau nanya sensasi kak. Nah, gimana sih sensasi belajar di luar negeri atau mungkin di Vietnam dengan belajar di Indonesia kak? Kalau sensasinya beda ya, beda. Mungkin bilang beda banget. Karena kan di situ kami belajar dari sebut banget sih tadi, kami itu belajarnya full English. Jadi di situ kami memang harus karena kita kan masih di negara ASEAN gitu. Jadi mereka pun dosen baik dosen ataupun teman-teman kami yang di sana yang kita berbahasa Inggris pasti juga ada logat-logatnya gitu loh. Beda sama orang yang emang kayak mungkin dari Amerika atau dari apa yang emang sehari-hari itu bahasa Inggris. Jadi di situ sensasinya itu walaupun kami anggap kami bisa berbahasa Inggris, cuman kami ngerasa waktu kami ambil situ bingung gitu loh, kayak susah untuk memahami mereka bilang apa sih gitu. Pronunciation-nya beda. Mereka pronunciasi ya logat mereka tuh kan lebih ke China gitu kan. Jadi bahasanya English tapi logatnya Nah, di sini ada satu profesor, salah dari kampus. Dia itu Inggrisnya tuh
eh, jelas, namun pronunciation ini sedikit susah ya. Nah, situ kami ya gimana memahaminya ya kan, itu nggak bisa gitu. Ini juga sedikit pengalaman dari kan saya, yang paling saya suka itu di sana itu adalah makanannya ya kan. Karena di sana itu makanannya ini ada ini minim minyak gitu. Jadi ya untuk orang-orang yang pengen misalnya ya kan orang yang berbadan atau gimana kesana aja cocok tuh Oh iya, Bang. ekspor kulinernya, karena di sana itu minim, sangat minim minyak, dan mereka tidak menggunakan banyak makanan berlemak gitu. Oh. Karena kan di Vietnam ini kan kebanyakan muda ya kan, ada tuh di salah satu bulan mereka tidak memakan daging. Nah jadi di sini itu mereka ya mereka sebagai vegetarian ya, jadi membuat festival di mana mereka mengundang seperti kami kemarin di kampus langsung ada acara kebudayaan. Situ mereka mengundang mahasiswa untuk makan bersama. Jadi itu gratis. Jadi mungkin kita anggap deh, kami kan nama FYI di nama university kami itu Anzang University. Kita anggapnya itu salah satu juga university yang nasional di Vietnam. Jadi itu tuh udah menampung mungkin kita anggap sekitar berapa juta mahasiswa, dan mereka itu bikin acara itu full buat mahasiswa gratis, mau makan sepuasnya. Itu alhamdulillahnya kami kebahagiaan pada saat itu, karena kami direncanain deh kayak direncanain pulang kelas lebih cepat untuk makan siang di sana gitu. Itu salah satu juga yang keren sih dari mereka gitu. And it's one of the interesting experience, you know, like when kami makan itu di sana kami baru tahu bagaimana rasanya tahu fermentasi, baunya sangat ya baik, Sangat mendengar di Bang. sangat menyengat. Namun walaupun gitu kami tetap makan juga karena sesuatu yang baru, jadi kami tetap enjoy gitu. Dan juga untuk manfaat lainnya itu adalah kalau untuk usul kampus saya seperti melihat akreditasi ya kan, yang masih tentu. Iya. Dan juga dia mengambil pengalaman kita secara keseluruhan, dimana dari saya personal dengan saya sebelumnya yang susah untuk ngomong sama orang lain, karena saya sudah sangat sering berinteraksi dengan orang lain, saya jadi terbiasa gitu ngomong. Nah ini kan menjadi salah satu penambah soft skill ya kan, yang awalnya kita bisa ngomong depan umum jadi di depan umum, tidak bisa bahasa Inggris jadi bisa gitu. Kawan-kawan kami juga banyak yang awalnya bahasa Inggrisnya sudah bagus, namun setelah dia ini malah lebih fasih. Lebih bagus lagi ya Bang. Iya, lebih fasih gitu. Jadi ya manfaatnya tidak hanya di akademis, tapi juga non akademisnya. Nah, banyak sekali ya teman-teman manfaat dan juga manfaat yang seru-seru dan best experience lah dari pengalaman kakak dan abang kita ini. Nah kak, setelah bercerita panjang nih tentang manfaat dari experience yang baru juga, mungkin kita agak santai dulu ya. Boleh diminum mungkin kak minumannya. Terima kasih. Thank you. Nah oke. Udah bercerita tentang pengalaman seru, manfaat. Ternyata banyak sekali yang teman-teman dari program MBKM terutama di credit learning tadi. Kita lanjut nih kak. Kita udah tahu nih apa sih itu MBKM. Udah tahu nih apa kegiatannya, syarat dan alurnya, manfaatnya. Kita lanjut nih kak ke tips lolos nih supaya kita bisa, teman-teman yang nonton mungkin bisa mengikuti MBKM nih. Ada tips nggak kak, tips lolos dari abang dan kakak? Kalau dari tips lolos, mungkin TOEFL sih yang paling utama ya. TOEFL lagi ya kak? Ya, karena mau gimana pun bahasa itu nomor satu gitu kan. Mau kita komunikasi pun pasti kita pakai bahasa, dan terutama kalau situ bahasanya bahasa Inggris. Jadi tips lolos itu syarat TOEFL tadi kan minimal 500. Nah mungkin untuk tipsnya banyak-banyak tes gitu, practice itu nomor satu. Walaupun kita bisa bahasa Inggris, cuma kalau kita nggak practice sama aja coba kalau nol gitu kan. Jadi kalau dari aku sendiri kemarin aku nyoba TOEFL itu, nah aku udah punya awalnya udah punya basic di bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya untuk tes itu kita nggak bisa mengandelin basic itu doang. Kemarin aku untuk TOEFL ini aku sempat beberapa kali nyoba gitu kan, nggak cuma sekali atau 2 kali, mungkin sampai 5 kali untuk nargetin harus
up to 500 gitu kan. Jadi kan 500 tuh lah mentok. Jadi kalau misalkan kita tuh naik gitu kan dari 510, 525 atau apa gitu. Jadi alhamdulillah kemarin aku dapet TOEFL itu di angka kalau nggak salah nih 545. Nah, untuk dapat angka segitu kan nggak mudah ya. Jadi kita harus banyak-banyak praktis, banyak-banyak nyoba-nyoba tes karena kan udah banyak TOEFL yang gratis nih kan. Jadi bisa tuh kita coba kalau misalnya kita senggang atau gimana, kita punya waktu sekitar 2 jam deh untuk seharinya atau beberapa 3 kali seminggu deh untuk nyoba itu. Jadi tuh untuk dapat nilai segitu tuh kita tipsnya tuh yang paling utama itu sih tingkatin bahasa Inggrisnya dan juga sering-sering praktis. Mungkin itu aja sih. Kalau dari saya, ya sama juga. Terus utama itu adalah skill TOEFL. Untuk skor TOEFL itu mencapai 500 atas. Dari saya sendiri, saya sudah sebenarnya dari semester 1 sudah mendapat skor TOEFL di atas 500. Itu dinilai 597. Dan ini skor TOEFL tertinggi di fakultas kalian pada saat itu. Alhamdulillah. Satu langsung Tuhan. Dan itu kan saya sudah ditandai oleh sekretaris sebelumnya. Nah, baru saya info di semester 4 kemarin dan 5 ini saya kerjakan. Seperti saya juga mengajarkan upah berikut karena skor TOEFL dia cukup tinggi. Dan itu ya salah utama itu ataupun tipsnya itu harus TOEFL 500 ke atas, dan kita harus banyak latihan, tidak hanya membaca ataupun menulis, tapi kita harus juga ngomong, mendengarkan. Karena skill ngomong dan mendengarkan ini yang menentukan kita bisa nanti. Ketika kita hanya bisa mungkin menulis atau membaca, itu kita harus sambil interaksi ya kan. Seperti yang tadi maka apa? Karena bahasa itu adalah kunci segalanya. Jadi harus bisa bahasa, setidaknya bahasa Inggris misalnya. Nah, mungkin untuk sedikit tips ini ya, untuk mungkin mudah belajar bahasa Inggris, itu kita harus mencari dari mana kita dapat belajar bahasa Inggris ini menggunakan media yang kita sukai. Contohnya mungkin teman-teman nih suka mendengar musik. Nah, coba mungkin teman-teman mendengar musik yang bahasa Inggris gitu, ataupun bahasa asing lainnya ya. Mungkin kalau suka membaca novel ya cari bahasa Inggris gitu. Dan seperti itu lainnya. Kalau dari aku sih, tips aku karena aku juga suka main game, aku ubah setting bahasanya jadi bahasa Inggris. Otomatis dia tuh tertarik main, selain belajar juga gitu. Nah mungkin untuk tips sedikit nih, mungkin kita nggak sadar kita kan setiap hari ini megang HP ya. Jadi untuk teman-teman yang mau pengen atau ini nggak cuma untuk tujuannya ke PGM atau kemanapun, karena pasti bahasa Inggris itu sangat penting ya guys untuk masa depan kita. Mau kita masuk di perusahaan manapun atau kita mau terjun ke dunia manapun, pasti bahasa Inggris itu udah jadi salah satu yang dilirik lah gitu. Kalau misalnya kita punya bakat di bahasa Inggris itu tuh jadi salah satu poin plus kita. Dan jadi salah satu langkah kecilnya itu teman-teman tuh bisa ubah di settingan HP, ubah di bahasa Inggris untuk keseluruhan. Jadi di situ paling gak kita ingat nih di setting gimana cara kita mau setting HP kita gitu. Jadi kita bisa terbiasa gitu. Untuk hal-hal kecil tuh kita nggak asing lagi sama minimal untuk bacaannya gitu. Untuk tulisan bahasa Inggris tuh kita udah nggak asing lagi sih sama yang lainnya tuh bakal gimana ya, bakal Berikuti. ya. Jadi kita coba dulu dari HP ini, kita setting dulu bahasa Inggris, dan juga di sela-sela hari ini kita coba kita dengerin bahasa Inggris. Itu tuh bakal jadi salah satu pemicu gitu, walaupun kita sadar suatu hari itu kita masih kayak aku pernah denger ini, aku pernah baca ini, jadi itu kayak membakar semangat kita gitu untuk lebih selangkah lebih maju lagi dalam bahasa Inggris kita gitu. Ini yang terpenting practice makes perfect. Jadi kita harus terus practice mau speaking, writing, reading atau listening, itu skill utama dalam bahasa Inggris tersebut. Dan ini juga digunakan tidak hanya mungkin untuk luar negeri, namun sudah sekarang dalam negeri kan sudah banyak perusahaan ataupun instansi lainnya yang membutuhkan skill bahasa Inggris tersebut. Mungkin ini sedikit tips itu melakukan ataupun meningkatkan skill berbahasa Inggris. Ya, terima kasih. Oke. Berarti teman-teman, tipsnya itu TOEFL adalah kunci ya, bahasa Inggris adalah kunci. Nah, lebih mau nanya nih, bakat terkait bahasa Inggris. Kan kalau abang tadi
meningkatkan bahasa Inggrisnya tuh mungkin karena hobi bermain game, jadi aku setting berbahasa Inggris gitu kan. Nah, kalau Levi bang, karena Levi suka nonton film nih, Levi pakai bahasa Inggris. Nah, tapi perbedaannya bang yang Levi rasakan, bahasa Inggris yang di film, yang dipakai sama orang sana sehari-hari, dengan bahasa Inggris yang kita pelajari di kampus itu sedikit berbeda nih bang Kak. Nah, jadi Levi mau nanya, yang mungkin yang lebih dibutuhkan pada saat program MBKM itu bahasa Inggris yang lebih sering digunakan sehari-hari atau yang kita pelajari di kurikulum bahasa Inggris di kampus. Justru menurut aku kita perlu tuh real life English gitu. Relasi hari, berinteraksi ya kan. Kalau untuk pelajaran dari mungkin dari kelas, dari sanksi, dari bulan formal gitu ya kan. Itu harus untuk komunitas. Contohnya mungkin pada saat presentasi dan kemudian kelas. Itu penting sekali kita dapat menguasai bahasa Inggris di komunitas. Contohnya saat yang presentasi di mana sudah berpengalaman ya, itu kalau kita menggunakan bahasa yang lebih biasa, itu kita akan apalagi audiensnya ramai ya kan, itu kita bahkan mungkin tidak terlalu menarik di orang. Jadi kita gimana cepat kita perlu ada formal gitu. Jadi ya dua-duanya penting karena mostly kami kegiatan di kampus dan juga di luar, jadi hanya harus masih di luar tersebut. Kan berbeda untuk tiap-tiap live English dan juga formality English. Dimana formality English ini kita banyak menggunakan kata advance. Nah ini sedikit susah kalau tidak terbiasa. Namun kalau untuk mungkin untuk lebih saja ataupun tidak ada tujuan tertentu ingin menguasai bahasa Inggris, perbaik Inggris ini sangat penting. Ya. Jadi keduanya itu sangat penting dan tidak dipisahkan. Memang harus dilakukan dan bisa disejalan. Berarti ini positif ke bahasa Inggris baru ke formality English. Mungkin dari Afif Pak ada opini berbeda. Jadi kalau misalnya kita ngandelin bahasa mata kuliah English, kalau kita kan mata kuliah kita English for Agriculture. Kalau kita cuma ngandelin itu, sedangkan kita selama 4 tahun kalau nggak salah aku cuma dapat di semester dua. Ya. Di semester 2 itu juga berapa SKS ya? 2 SKS ya. Nah, kalau kita cuma ngandelin itu untuk 3 SKS. 3 SKS loh ya, 3 SKS. Kalau kita cuma ngandelin itu untuk memantapkan diri kita, rasanya itu sangat kurang deh, sangat kurang kan. Jadi tuh yang level lakuin kayak nonton subtitle English itu udah bagus sih. Itu kayak salah satu cara yang cepat juga untuk belajar bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kayak di drama tadi, itu tuh dua hal yang gak bisa dipisahin gitu. Kita butuh juga nih gimana cara kita enjoy ke bahasa Inggris untuk sehari-harinya. Tapi kita juga sebagai akademisi juga perlu English for Agriculture untuk kita menyampaikan opini, untuk menyampaikan argumen di kelas atau di kampus atau di depan audiens yang sifatnya formal. Gak mungkin bahasa English for Agriculture kita itu kita bawa ke pasar. Bisa kita bernegosiasi dengan orang-orang itu kan juga mungkin kan. Jadi kita perlu juga tuh yang kayak bahasa-bahasa formalnya atau bahasa-bahasa sederhananya untuk kita sehari-hari. Dan juga walaupun kalau misalnya kita pisahin, kita bisa bahasa Inggris sehari-hari, kita bakal kebingungan di kelas. Kita bakal bingung memahami dan berkomunikasi di kelas. Itu juga sebaliknya kalau kita cuman paham atau kita cuma belajar di bahasa formal ya, kita bakal kebingungan gimana cara kita berinteraksi sama orang-orang sekitar untuk keberlangsungan hidup kita, ya bilang gitu kan. Jadi itu tuh nggak bisa kita pilih nih mau kita mau gini atau mau gitu. Jadi dua-duanya harus berjalan seimbang. Contohnya pengalaman saya juga karena ketika saya berinteraksi dengan teman saya yang sana juga, mereka seperti kurang paham untuk bahasa ini tentu karena terlalu unik gitu ya. Nah itu kan mungkin jadi bisa jadi interpretasi diri ya. Mungkin kita mau bahasa yang paling unik sih kalau tidak paham. Gimana kan provinsi butuh sesuatu yang bisa paham ya kan. Nah jadi perlulah bahasa Indonesia dipelajari. Seperti katakan dari Bang Yuda, tadi yang hanya dari kampus itu didapatkan mungkin hanya formal English, tapi real English dapat ya. Nah mungkin metode seperti tadi itu lebih mendekati ke real English tersebut. Nah ini sangat baik dilakukan karena untuk conversation biasa itu biasa jarang menggunakan formalitas. Lagi interaksi antara sebaya gitu. Kecuali kayak di instansi atau tempat yang mengharuskan kita jadi formal.
Nah, mungkin itu saja. Nah, bahasa Inggris berarti kedua-duanya penting nih ya mengungkap. Nah, itu kita lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Setelah membahas tentang tips lolos nih, dan mungkin nanti akan diterapkan nih oleh teman-teman yang menonton, diterapkan dan akhirnya lolos nih. Setelah lolos dan mengikuti apa suka tantangan mengikuti PPKM itu? Tantangannya cukup banyak, dibilang banyak ya, tapi kayak ada beberapa tantangan yang kami tuh struggling di situ, terutama mungkin bahasa. Iya. Nah, itu sih mau kita bilang lagi ke bahasa. Jadi bahasa itu menjadi salah satu tantangan kami juga untuk selama di sana. Jadi pada saat kami, nah ini kan karena kami punya nah salah satu tantangan yang bakal teman-teman hadapi nih kalau misalnya teman-teman ikut MBKM di Gathering, dan juga teman-teman bersama dengan datang Vietnam, mereka itu nggak seterbuka itu untuk berbahasa Inggris gitu. Apalagi teman-teman di kota Laosnya, dimana itu tuh ibarat kota kecil yang situ nggak ada wisatawan, ada sih mungkin nggak sebanyak di Hanoi atau di Ho Chi Minh atau di kota-kota wisata lainnya. Jadi langsung ini mereka nggak open gitu terhadap bahasa Inggris. Jadi mereka tuh mikir apa sih bahasa Inggris itu gitu. Cuma pasti ada beberapa yang kayak misalnya teman-teman kami yang emang belajar bahasa Inggris nih, kayak teman-teman kami, mostly teman-teman kami itu teman-teman yang dari departemen ya, jadi mereka belajar bahasa Inggris tuh emang di kuliahnya. Jadi pada saat berjumpa dengan kami udah nyambung aja gitu untuk bahasa Inggrisnya. Beda sama kalau misalnya kita ke minimarket atau kita ke pasar atau kita ingin mengunjukkan sesuatu yang mengharuskan kita ke masyarakat nih. Jadi pertama itu tantangannya pertama mungkin bahasa. Nah, yang kedua sebagai kita umat Muslim itu kami makanan itu yang salah satu juga tantangan terbesar, diikuti dengan bahasa yang sulit. Jadi kami ada pengalaman sedikit. Ya, tantangannya itu jadi kan kalau misalnya makanan halal ini susah dijaring, nggak mau kita bikin deh makanan halal. Jadi di situ kami punya sistem tiket yang haruskan kami tuh ke pasar hampir setiap hari. Dengan keterbatasan bahasa, jadi kami ingin mencari makanan halal, bahasa tubuh yang kami andalkan. Jadi bahasa tubuh itu kami kayak tunjuk, terus kami tunjukin uang. Tapi nggak tahu nih yang mana yang sebenarnya apakah yang harganya 50.000 misalnya. Kami tunjukin aja kedua doang, nggak tahu berapa dikembalinya, tapi kayak ya udah deh, mau gimana deh. Nggak tertipu. Ya, dia tipu atau gimana? Pernah kami beli ayam hampir 100.000, kan kami cuma beli selesai tujuh potong kan itu bisa apa semua gitu kan. Harganya tiba-tiba 100 sampai nggak dibalikin. Kami udah unik kan. Oh nggak ada. Dia kayak bilang kamu itu bahasa Vietnam terima kasih gitu kan. Dia kayak kawan gitu kan. Kami kayak nunggu aja gitu. Oke, makasih. Oke, kaman gitu. Cuma kayak kau ninggalin kami gitu. Ternyata nggak gitu aja kan. Itu mungkin salah satu kami kena scam. Itu juga salah satu tantangan kami sih. Nah itu salah satu cara kami menghadapinya banyak juga. Jadi kami cara menghadapinya mungkin ya dengan anak kampung sana, gitu ya. Jadi itu salah satu manfaat dari relasi tadi kan. Jadi kami kalau misalnya punya teman baru tuh, kalau sebisa mungkin kami ajak ke rumah kami gitu. Maksudnya kayak dia tahu tempat tinggal kita, jadi kayak kita jadi tahu nih dari pandangan mereka di mana sih tempat tinggal di daerah situ gitu kan. Apakah itu tempat yang berbahaya atau tempat yang baik atau tempat yang gimana gitu kan. Jadi setelah kami bisa mendekati mereka, sebenarnya kalau kami manfaatin mungkin enggak juga deh, karena kan kita saling memberi manfaat. Nah gitu. Jadi mungkin ya dia tuh sistem paling kayak jadi mungkin ada 2 atau 3 hari untuk sebenarnya gitu. Mungkin kami juga mengalami masa-masa akhir bulan kok. Jadi kayak
enggak semua itu tuh di backup sama uang kami. Jadi kayak kami tuh ada juga akhir bulannya. Jadi waktu udah akhir bulannya, kami bakal ke restoran vegetarian itu yang paling kaget. Jadi di sini cuma bayar 20.000, makan sepuasnya. Mau kalian bikin segudung, mau kalian bikin berapa centong aja kan, atau mau bikin lauk apa aja itu tuh bebas gitu kan. Cuman mostly tantangannya bahasa dan makanan kan. Juga kami tuh berapa kali kena juga ya melawan hukum. Iya. Bukan melawan hukum ya, bukan melawan hukum, Melanggar peraturan. melanggar peraturan gitu. Kayak juga sama peraturan Islam. Oh, Peraturan kita sebagai muslim gitu kan. Itu kami secara tidak sadar, secara tidak sadar beberapa kali mungkin Sudah. bahan ini sudah dikonsumsi oleh dikonsumsi yang itu kan. Mungkin itu entah itu daging haramnya atau darah atau ya mungkin bahkan tak pernah nih kita ada beberapa kali. Mungkin dari pengalaman aku ya untuk kasus tersebut, di mana kami di sini memesan seperti mie, seperti soto. Kalau Namanya itu buka. Dia sebenarnya ini kasih ikan. Nah, namun di sini teman-teman memesannya sama untuk mereka semua. Nah, mereka bisa makan dari itu kan. Sini kan kami tidak tahu karena bahasa itu, kami nggak tahu ada tambahan itu. Nah, rupanya pada tersebut terdapat tambahan darah. Ya, dan itu kan kami tidak tahu, kami makan sudah habis, baru dibilang mereka besok daging ini. jadi mungkin dalam mereka Jujur ya, tapi ya mungkin saya sudah tahu pengalaman, tidak tahu juga lagi gitu. jadi mungkin dalam pikiran mereka tuh kami sebagai muslim gitu hanya nggak boleh makan dagingnya doang. Jadi kayak selagi daging itu tidak tuh makan halal gitu kan. Padahal kan kayak darah atau kayak tempat yang sama atau kayak apa gitu kan nggak boleh itu kan. Jadi alhamdulillahnya aku baru beberapa suap dan nasi ini sudah habis mangkok sup itu. Jadi baru kami dikasih tanya itu karena kami baru sadar kayak di dalamnya itu mungkin kan sama gitu ya. Mungkin di situ kaldu daging itu masuk, darah itu masuk. Tapi jadi perhatian mereka tuh cuma daging. Jadi kayak daging itu udah dipisahkan. Cuma kan situ dan situ kaldunya di situ kayak lemak-lemaknya ada juga di situ. Jadi kan kayak mungkin aku beberapa kali udah nyuap gitu kan, baru sadar kayak mereka nggak sama ulunya gitu kan. Kadang ada daging, kami cuma dibedain nggak ada dagingnya gitu kan. Jadi kayak sempat lah keluar pertanyaan, kalau ini darahnya juga nggak ada kan, atau emang dagingnya rasain atau emang kaldunya bisa atau kuahnya beda gitu kan. Sama. Sama. Jadi ini makan Bang ini udah bukan kalau ada juga kayak mungkin beberapa teman kami nggak sempat masih masukin saus kayak nandang lah bumbunya gitu kan. Itu nggak tahu kenapa sih emang itu kan siang jadi mungkin ya udahlah gitu. Dan juga ada saat kami trip ke Alem, itu tempat kediaman Presiden 2. Sini kami saya berdua dengan teman laki-laki sana namanya Ilvan Yasmi. Ya dari Agro Teknologi itu kami berdua disibukkan minuman. Ini minuman cherry ya. Ternyata minuman tersebut mengandung kata alkohol dan cukup tinggi gitu. Cukup tinggi Bang. Dan saya tidak sengaja terminum sampai 2 gelas. Soalnya enak juga kan. Sering lagi nih sparkling water kan ya kita. Padahal yang sukanya teman-teman yang sholat deh. Tapi minum jadi dia lagi sholat dia lagi minum. Teman ceweknya nggak tahu ya. Iya. Saya juga. Juga saja aku 0,5 sampai 0% itu. Kalau di mereka 2,5 itu kan masih rendah. Ini mereka kayaknya gak apa-apa kalau masih rendah gitu kan. Sedangkan di kita kan itu udah tinggi gitu kan. Nggak boleh. Jadi Pengalaman lah sudah. Sudah tahu ya. Kenapa pengalaman yang gitu ya kan? Sebenarnya banyak tentang tersebut. Ada juga di sini
sebenarnya teman kami akan sama-sama itu terlambat juga bilang saat terakhir kami makan di Kota Kante. Itu kami ada acara menampilkan tari Pasabahan di Universitas Kante University. Kata University. Nah, situ ada acara namanya konferensi internasional dari beberapa negara yang dihadiri dari Indonesia, India, Jepang, Cina, Taiwan, Malaysia. Di situ mereka menampilkan bagaimana mereka dan perwakilan Indonesia itu ada Prof. Ardi, yaitu pemimpin kami sendiri. Nah, pada saat acara konferensi tersebut, kami tidak tahu bahwasanya ada seperti ikan, tapi ini dimasak dengan minyak lagi. Minyak juga menjadi masalah. Nah, itu sama kan di sana. Iya. Dan teman saya ini bilangnya, Rido, itu sebenarnya ini lagi Melalui chat. mengejar. Melalui WA. Dengan mungkin dari Rashid bacanya pas setelah makan itu. Oh. WA. Jadi memang untuk mati buatnya formal lah. Jadi Iya. kita pegang HP kan. Iya. Kayak si teman kami tuh si kakak ini bilangnya melalui WA dan saya pun bacanya setelah kenyang makan lagi. Dari ikan dari dia baru bisa makan gitu. Ya, itu suatu hal yang menarik juga. Itu juga pengalaman ya. Seperti itulah kalau ada luar negeri di mana yang kita termasuk minoritas. Mungkin udah makan. Tantangan tantangan itu kita bawa enjoy aja ya kan itu tuh Kita nggak tahu. ya Angkat. jadi salah satu bikin diri kita jadi upgrade sih untuk tantangan tantangan jadi kayak jangan bisa tantangan kita selagin aja lah gitu. Kita coba, kita usahakan kita enjoy, Enjoy. solid improvement, dan juga menjadi pengalaman. Untuk aku sendiri tantangan terberat tuh personal sebenarnya, karena di sana tidak sampai sebelum saya sampai, kan kami ada di Dani ya, dan akun bank akun saya tersebut salah Horsani terblokir. Jadi saya terjelas di media ya. Jadi karena yang dikasih oleh departemen yang sukumain itu nggak bisa dilakukan nggak bisa dilakukan. Terbeku di sana. Ya, kan saya baru sampai dari Indonesia. Dia sedikit struggling lah tinggal di sana. Dan sebenarnya untuk biaya makanan itu tidak terlalu mahal ya. Tadi ayam sebenarnya cuma 50 Jadi gitu. Jadi ada uang mereka tuh VN ya, VN dong. Iya. Kalau di VN itu di bawah Di bawah 40.000 gitu sudah 40 rupiah. Untuk 7 potong ayam gitu. Itu sudah termasuk murah tuh kan. Belum lagi yang makanan teknis kredit tersebut hanya membayar 20.000 bisa kena hari. 20.000 mereka ini kita 15 ya atau 16 gitu. Jadi mata mereka tuh lebih rendah. Jadi itu salah satu yang bikin enak juga kan. Tapi walaupun begitu ada beberapa aspek mungkin kayak mungkin gaya hidup Iya, itu tuh lagi. lebih tinggi juga. Jadi kalau misalnya dipikir-pikir imbang sih walaupun matangnya rendah, gaya hidupnya kan mungkin lebih tinggi. Jadi kayak bisa deh kalau kita struggle karena kalau dari Pulau Ragu ya masih bisa nongkrong, masih bisa kafe, masih bisa nongki dengan uang itu. Jadi rupiah lebih kuat ya Kak dari Iya, Indonesia. tapi nggak begitu jauh sih. Kalau misalnya kita narik uang, juga nih sistem narik uangnya itu langsung tarik banyak itu. Jadi misalnya kami langsung narik 5 juta. Jadi misalnya kalau 5 juta rupiah di kita, mereka tuh mungkin dapat sekitar 6 jutaan. 6 jutaan gitu. Jadi kalau kita narik 5 juta, keluarnya 6 juta sekian gitu. Jadi kayak Karena kursnya sih mahal ya. ya beda-beda sih setiap banknya. Iya, tergantung gaji tambah sih dari Berarti itu terkait tantangan nih. Yo enjoy aja sih. Tantangannya cukup mungkin teman-teman dan cukup agak mainstream ya. Jadi apalagi kita mungkin sebagai minoritas di negara orang. Jadi tantangannya seperti itu teman-teman. Nah, setelah berbicara tentang tantangan yang anti mainstream tersebut nih, Kak Bang, kita lagi nih mengenai pertanyaan terakhir itu biaya sama MBKM nih. Biaya. Nah, gimana sih biaya MBKM tersebut tadi itu dari kampus kah, dari ada juga kah pengeluaran pribadi atau bagaimana? Mungkin kalau secara menyeluruh biaya itu alhamdulillahnya nih departemen kita
untuk di tahun kami di cover itu sebesar 15 juta rupiah, jadi per dua ini 30 juta. Nah, di uang 15 juta untuk per orang ini, disitulah kita manage lagi. Mau kita apain uangnya, mau kita hambur-hamburin, atau mungkin kita mau hemat kayak mahasiswa pada umumnya gitu kan. Jadi kalau misalnya biaya, alhamdulillah kami di cover untuk dari departemen itu ada biayanya sendiri 15 juta. Nah, tetapi untuk kayak paspor atau visa itu kan ibaratnya tuh pribadi kita. Nah, kalau aku kemarin dari paspor itu aku bikin yang 10 tahun karena kan kita nggak tahu dah Ya. aku bakal keluar negeri lagi ya kan 10 tahun itu kan kita nggak tahu kan. Nah, kalau di tahun 2025 itu kalau jadi 5 tahun kan berapa sih? Aku bayar 500. 500. Kalau jadi 10 tahun itu 950.000. Nanti setelah itu visanya di kami itu kemarin 1.200.000. Setelah itu berangkat, habis itu tukar uang. Nah, kalau misalnya kita konversi itu agak bingung sih. Cuman alhamdulillah dengan 15 juta itu cukup Untuk dari pulau sampai tujuan. Nah, mungkin juga salah satu tantangan kita balik lagi ke tantangan tadi. Kami tuh waktu di sana tuh nggak dapat asrama. Ya, Kontrak sendiri. yes. Jadi tahun berarti kan kami angkatan ketiga setelah COVID. Ini orang kami nih pada tahun 2025 kan. Angkatan pertama dan kedua itu mereka dikasih asrama. Jadi mereka nggak bakal bikin biaya air, listrik, wifi. Udah di cover tuh di asrama semuanya. Sedangkan kami tuh harus nyewa rumah, wifi kami bayar sendiri, air juga kami juga dari kami gitu kan. Dan juga itu salah satu pengeluaran terbesar dari kami situ. Jadi kami tuh nyewa rumah 3 bulan 13,5 ya. 13,5 itu 25 juta. Satu rumah itu yang 2 kamar, 1 kamar mandi. Dan itu salah satu scam juga ya. Setelah kami bawa teman kami ke rumah, dan kami bilang biaya 25 juta, itu mahal banget. Padahal lebih murah ya. Jauh. Makanya lebih murah, lebih bagus dari tempat yang kami tinggalin itu gitu kan. Cuman itu sih kita nggak perlu tuh yang kayak gitu tuh dipikirin gitu kan, enjoy ibu aja enjoy gitu kan. Jadi untuk biaya rumah itu kami ada sendiri, kami hitung 25 juta atau per orang itu sekitar 6 juta. Karena kami situ bertujuh kan, jadi hitungannya itu kayak kotornya 6 juta deh gitu kan. Terus juga kami kayak beli kasur, itu kami beli sendiri kayak kasur, bantal, perabotan yang emang kami tuh rumah itu kosong gitu loh. Cuma ada sofa, tempat duduk. Dan itu pun kami nggak makan tunjuk. Ada minggu di Kita makan tuh, ya udah kalau makan nanti awal-awalnya kasih bareng-bareng gitu kan. Cuma dengan kesibukan masing-masing lagi makan tuh akhirnya jauh masing gitu kan. Nah, dan juga untuk itu sih biaya besar yang kami rasain itu kayak dari paspor, visa dan rumah gitu kan. Cuman teman-teman mungkin yang mau berminat juga credit running di tahun ini asalnya ini dan sudah selesai. ya karena kan kemarin katanya asalnya lagi direnovasi gitu kan. Jadi mungkin untuk tahun ini tuh udah bisa teman-teman tepati gitu kan. Jadi gak usah lagi mikirin untuk biaya rumah. Dan juga rumah kami itu nggak yang deket kampus gitu loh. Jadi kami awalnya itu harus pakai transportasi online gitu. Dan itu tidak masuk tangan Ya, karena ada beberapa kali itu yang kami nggak melalui aplikasi dari HP kami, karena kan itu juga tantangan itu yang paling besar sih internet sih. Iya, internet juga. Kalau misalnya HP kita pada saat itu kambuh atau nggak bisa masuk nih ke roamingnya mereka atau internet roamingnya mereka, itu tuh kita nggak bisa ngapain. Tapi tinggal gitu. Ya, walaupun kita punya HP tapi internet kita nggak ada gitu kan. Jadi beberapa kali kami tuh naik ojek online atau ya kayak ojek online gitu, mobil nggak yang dari aplikasi dari HP kami, itu tuh beberapa kali juga kami kena scam yang jaraknya cuma 2 kilo, masa 20.000 Kena lagi gitu kan. Itu sih juga salah satu pengeluaran rutin
kami di awal-awal, karena setelah itu kami dapat kenapa sewa gitu ya, karena kami dikasih nih ini nih sepeda untuk kalian bertujuh tapi bayar ya sini nih, itu kan berarti nyewa kan. Ini kami nyewa sepeda itu 3,5 bulan. 3,5 bulan hampir 1 juta, 3,5 bulan kan. Jadi gitu ya rincian biayanya nih teman-teman. Dan tentunya pun ada dari pribadi dan ada juga dari apartemen. Nah, mungkin kita udah sampai nih Kak Bang di penghujung acara nih. Di penghujung acara dan nanti ingin Kakak dan Abang memberikan closing statement nih untuk teman-teman yang berminat untuk mengikuti program MBKM ini. Mungkin dimulai dari Bang Rasi dulu. Boleh? Oke, baik, terima kasih semuanya. For me, I think it's good for you if you want to do that. It's an opportunity to not be this, dan ini juga sebagai pengalaman kalian di tempat orang, kapan lagi kita keluar negeri, kapan lagi kita dari luar negeri, dan juga jadikanlah pengalaman tersebut sebagai momen terbaik di hidup kalian. Dan jangan lupa ketika kita pergi kemanapun, jangan lupa lah dari diri kita tuh bagaimana. Jangan kita dengan rasa menjadi orang, itu juga sangat membahayakan ya kan. Apalagi contoh yang negeri kami itu negeri kami pergi tersebut termasuk negeri bebas ya. Jadi ingatlah diri dan jangan lupa cari baik-baik, serta sebelum pergi juga jangan lupa mengabari orang-orang tersayang kita. Mungkin itu saja saya. Lalu mungkin Kak Hanifah. Kalau mungkin dari aku kayak yang dibilang patah gitu kan, sebaik-baiknya gue itu kan pengalaman. Iya. Nah, jadi kita tuh bisa kok menentukan arah hidup kita tuh, kita mau jadi orang seperti apa gitu, atau kita mau nge-stuck di sini aja, atau kita harus mau berani nih. Sebenarnya kan kalau misalnya keluar dari itu yang penting mental. Apakah mental kita tuh sanggup untuk menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin bakal terjadi. Dan juga jangan pernah takut deh mau teman-teman mau ikut kegiatan apapun, cuma MBKM atau apapun, atau apakah bakal keluar negeri atau tidak. Yang penting itu coba aja dulu. Berani coba Gitu kan. Jangan mikir nggak berani jauh, nggak berani nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris tuh bisa belajar gitu. Satu langkah aja teman-teman yang coba itu tuh namanya udah belajar gitu kan. Iya. Jadi jangan bohong pada diri sendiri. Sebenarnya kita nanti punya potensi di masing-masing kan. Mungkin kalau teman-teman nggak punya potensi di akademik, teman-teman bisa kok mengeluarkannya di tahun akademik gitu kan. Karena tuh hidup tuh gak cuma tentang belajar, gak cuma tentang buku atau gak cuma tentang apa, cuma kayak banyak lah dunia ini luas gitu. Jadi kita tuh bisa menjadi orang yang apakah kita mau di sini doang atau kita tuh mau melihat nih dunia luas ini gitu. Jadi teman-teman kalau dari aku jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru, karena kami juga sebenarnya pernah berpikir bakal dikasih kesempatan untuk melakukan kegiatan untuk menjalani kegiatan ini, dan juga selalu mengasah potensi diri teman-teman sendiri, teman-teman semuanya, gak cuma di bahasa Inggris maupun itu di kuliah ataupun di organisasi. Salah satu juga wadahnya ini Kabupaten BPMF Unan, dan juga wadah yang ada itu jangan disia-siain. Itu sih. Oke, penyampaian yang sangat bermakna ya, dan bermanfaat juga dari Kak Hanifah dan Bang Rashid nih. Nah teman-teman, di bahkan pepatah setiap ada pertemuan pasti juga ada pembicaraan, dan kita sampai di ujung acara kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan nih, Bapak, gimana sih sampai jumpa di bahasa Vietnam? Gila. Kami ingat dulu. Tambie. Tulisan tuh kayak tambie, cuma kalau kita pronunciasi tambie, jadi kayak ada tambie. Oke, mungkin bisa ke kamera Bang. Oh ini ya. Tambie. Oke, sampai jumpa. Hai jelita, sinarmu bagai